Dan yang kedua yaitu makroekonomi atau menganalisis hubungan antara sektor kesehatan dan pembangunan ekonomi, misalnya fiskal dan moneter terhadap pembiayaan kesehatan, kebijakan kesehatan. Hubungan ekonomi dan kesehatan. Kesehatan mempengaruhi kondisi ekonomi, begitupun sebaliknya. Ekonomi juga mempengaruhi kondisi kesehatan. Contohnya, yang pertama yaitu seseorang yang kesehatannya buruk akan menyebabkan biaya bagi orang tersebut karena menurutnya kemampuan untuk menikmati hidup berkurangnya mendapatkan penghasilan atau tidak dapat bekerja dengan efektif. Seseorang yang kesehatannya baik memungkinkan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang lebih produktif. Yang kedua yaitu kepala rumah tangga yang keadaannya sakit atau tidak sehat akan menyebabkan penurunan pendapatan keluarga, makanan dan kehidupan yang buruk bagi keluarganya. Dan yang terakhir yaitu biaya pelayanan kesehatan. Sumber biaya pelayanan kesehatan itu melibatkan dua pihak. Yang pertama pemerintah atau publik dan yang kedua swasta atau privat. Setiap negara sumber biaya kesehatannya tidaklah sama antara satu negara dengan negara yang lain. Khususnya secara umum biaya kesehatan yang ada di Indonesia itu sumbernya berasal dari 4 sumber. Yang pertama yaitu anggaran pemerintah, yang kedua adalah anggaran masyarakat, yang ketiga ada bantuan dari dalam dan luar negeri, dan yang terakhir gabungan anggaran pemerintah dan juga masyarakat. Di sini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan rangkuman dari kelompok 3, yaitu Social Security Income Redistribution. Yang pertama adalah konsep redistribusi pendapatan jaminan sosial. Peran pemerintah dalam hal ini adalah melalui pajak dan subsidi. Alokasi dana pengeluaran pemerintah ini dinilai dapat menambah pendapatan masyarakat. Jaminan sosial dapat berupa subsidi beras dan pupuk, kesehatan dan nutrisi, serta pendidikan. Beberapa pandangan redistribusi pendapatan yang pertama adalah simple utilitarianism. Pandangan ini menyatakan bahwa kesejahteraan adalah fungsi dari utility individu yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah maximin criterion. Kesejahteraan akan meningkat ketika utility terendah individu mengalami peningkatan. Yang ketiga adalah Pareto efficient redistribution. Redistribusi pendapatan akan meningkatkan utility individu tertentu, akan tetapi tidak menurunkan utility individu lainnya. Dan yang terakhir adalah non-individualistic view. Pandangan ini memandang terhadap pendapatan itu sendiri. Yang kedua adalah tujuan dari redistribusi pendapatan jaminan sosial. Tujuan utamanya adalah meminimalisir kesenjangan di masyarakat. Program pemerintah dalam mencapai hal jaminan sosial yang pertama adalah program pemberian jaminan akses kebutuhan dasar bagi masyarakat bawah. Diwujudkan dalam program Jamkesmas, Dana BOS, dan lain-lain. Yang kedua adalah kerjasama dengan pihak swasta dalam menjalankan program Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR ini diartikan sebagai tindakan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat ataupun lingkungan sekitar. Yang ketiga adalah program kredit lunak dan pemberian penjaminan kredit berbasis komunitas. Program ini dibuat pemerintah untuk memudahkan pengusaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dalam membuka usahanya melalui kredit dengan bunga yang rendah. Yang terakhir adalah pengembangan UMKM. UMKM dapat menyerap banyak tenaga kerja, pemerataan distribusi pembangunan, dan pemerataan distribusi pendapatan. Yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari redistribusi pendapatan. Dampak positif dari redistribusi pendapatan adalah 1. Masyarakat berpenghasilan rendah dapat memenuhi kebutuhan hidupnya dan menyejahterakan masyarakat. Yang kedua adalah mengurangi angka kemiskinan. Yang ketiga mencegah ketimpangan sosial di masyarakat. Dan yang terakhir meminimalisir kesenjangan di masyarakat. Sedangkan dampak negatif dari redistribusi pendapatan adalah yang pertama, terjadi kecemburuan sosial antara si kaya dan si miskin. Yang kedua, terdapat salah sasaran terhadap penyaluran subsidi. Selanjutnya yaitu permasalahan redistribusi pendapatan. Yang pertama adalah tingkat kemiskinan yang semakin hari semakin naik. Yang kedua adalah pengangguran yang meningkat. Yang ketiga adalah terjadinya inflasi. Yang keempat, kurs atau nilai tukar mata uang. Dan yang terakhir, neraca pembayaran internasional. Yang selanjutnya adalah jaminan sosial. Jaminan sosial didefinisikan sebagai perlindungan yang diberikan masyarakat untuk anggotanya melalui instrumen publik terhadap kesulitan ekonomi dan lain-lain. Jaminan sosial memiliki beberapa macam program. Yang pertama yaitu jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kematian. Fungsi dari jaminan sosial adalah yang pertama, economic security atau keadaan ekonomi di mana masyarakat memiliki daya beli konsumsi, tabungan sehingga dapat membawa nama keluarga lebih baik lagi. Yang kedua adalah economic insecurity. Diartikan sebagai suatu kondisi ketenagakerjaan di mana tidak disertai dengan kepastian yang dihadapi peserta. Yang ketiga, kebijakan pemerintah. Kebijakan negara diharapkan mampu dapat membentuk sistem jaminan sosial dalam rangka memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat. Yang selanjutnya, sasaran pemberian jaminan sosial untuk masyarakat. Sistem baru BPJS adalah salah satu wujud tanggung jawab negara untuk memberikan perlindungan terhadap masyarakat sepenuhnya. Jaminan sosial juga diberikan kepada masyarakat miskin, masyarakat terpencil, tertinggal, dan wilayah bencana.
Sedangkan untuk prospek serta tantangan redistribusi pendapatan jaminan sosial, yang pertama adalah faktor pengetahuan dan pendidikan. Dapat dilakukan melalui sosialisasi tentang kebijakan jaminan sosial kepada masyarakat, terutama kalangan penduduk yang memiliki pendidikan yang rendah. Yang kedua adalah kemiskinan ekonomi. Pendapatan seseorang sangat mempengaruhi seseorang dalam mengikuti program jaminan sosial. Yang ketiga, kelembagaan. Dalam pelaksanaan jaminan sosial adalah birokrasi yang lambat dan tidak efisien yang memperlambat pelayanan jaminan sosial nasional. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Anggraini, NIM 34. Saya akan menjelaskan tentang rangkuman materi dari kelompok 4, yaitu Expenditure Program for the Pure Cost Benefit Analysis. Analisis manfaat biaya ialah suatu pendekatan untuk rekomendasi kebijakan yang memungkinkan analisis membandingkan dan menganjurkan suatu kebijakan dengan cara menghitung total biaya dalam bentuk uang dan total keuntungan dalam bentuk uang. Kelebihannya yaitu terjaminnya penggunaan sumber-sumber ekonomi secara efisien sebab program-program pemerintah dievaluasi dengan memperhitungkan keadaan perekonomian, sehingga dapat meningkatkan penggunaan faktor-faktor produksi. Dan kelemahannya ialah karena untuk evaluasi proyek-proyek pemerintah, analisis ini membutuhkan perhitungan manfaat secara kuantitatif, sedangkan banyak proyek pemerintah yang dapat diukur manfaatnya secara kuantitatif. Dan yang selanjutnya adalah program pengeluaran untuk masyarakat miskin. Yang pertama, program Keluarga Harapan atau PKH, sebuah program bantuan sosial bersyarat dan membuka akses keluarga miskin, terutama ibu hamil dan anak, untuk menggunakan berbagai fasilitas layanan kesehatan, pendidikan, atau membuka usaha kecil. Yang kedua adalah Raskin, yaitu subsidi pangan dalam bentuk beras yang diperuntukkan bagi rumah tangga berpenghasilan rendah sebagai upaya dari pemerintah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan memberikan perlindungan sosial pada rumah tangga sasaran. Dan yang ketiga ialah program Indonesia Pintar melalui Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah, usia 6 sampai dengan 21 tahun yang berasal dari keluarga miskin, rentan miskin. Program Indonesia Pintar merupakan program unggulan pemerintah yang bertujuan menjamin keberlangsungan akses pendidikan anak-anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera. Dampak pengeluaran pemerintah di berbagai bidang. Di bidang pendidikan, yaitu meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat miskin, maka akan dapat meningkatkan skill mereka sehingga mampu masuk ke lapangan kerja yang pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan mereka. Di bidang kesehatan, jaminan pembiayaan murah dengan menggunakan kartu miskin terbukti berhasil memperbaiki kesehatan masyarakat miskin. Namun, sehat saja tidak cukup untuk meningkatkan kondisi ekonomi suatu keluarga. Selanjutnya ialah pemberian subsidi, meringankan beban masyarakat miskin seperti subsidi BBM dan listrik. Namun pada kenyataannya, subsidi BBM dan listrik sebagian besar dinikmati oleh masyarakat menengah ke atas. Manfaat subsidi hanya berdampak signifikan bagi masyarakat kelas ekonomi menengah ke atas. Hal ini menjelaskan mengapa subsidi tidak berpengaruh signifikan terhadap pengurangan angka kemiskinan di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanur Afifah, NIM 190231110039. Baik, di sini saya akan melanjutkan apa yang telah dipresentasikan oleh rekan saya yaitu Anggra. Dengan ringkasan materi kelompok 5 yaitu Taxation and Income Distribution Taxation and Efficiency. Pajak adalah gejala masyarakat. Artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu. Pajak memiliki fungsi anggaran atau dapat kita sebut dengan budget air, yang artinya bahwa adanya pajak berguna sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Fungsi pengaturan mendefinisikan pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Sedangkan fungsi stabilitas berarti bahwa pajak sebagai penerimaan negara yang dapat digunakan untuk menjalankan kebijakan-kebijakan pemerintah. Dalam fungsi distribusi pendapatan, pajak berguna sebagai penerima yang dapat digunakan untuk membiayai pengeluaran umum dan pembangunan nasional. Dengan demikian, pemerintah dapat membuka kesempatan kerja dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pajak itu digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Lantas, mengapa rata-rata kesejahteraan masyarakat dibiayai oleh pajak? Karena pajak itu sebagai pembiayaan untuk program-program pemerintah, walaupun dalam praktek atau pelaksanaannya terkadang pembiayaan pemerintah itu dibiayai oleh hutang. Misal nih, kalau kalian menjadi pemimpin di instansi manapun deh, kalian dapat memperoleh pembiayaan untuk operasional diperoleh dengan dua cara. Yang pertama, memperoleh dari pajak atau pendapatan sendiri, dan yang kedua adalah berhutang. Jadi, instansi atau sebuah badan atau sebuah negara yang baik adalah jika semua pembiayaan atau operasional negara tersebut itu dibiayai oleh penerimaan. Jika dari hutang yang terlalu banyak akan berakibat menyusahkan pemerintah yang harus membayar pokoknya atau bunganya. Sementara itu, pembayaran hutang berasal dari pajak. Insiden pajak. Untuk mengingatkan kembali apa yang telah dipaparkan oleh kelompok 5 kemarin, saya akan menjelaskan kembali apa itu sih
insiden pajak. Insiden pajak yaitu pihak yang menerima beban atau orang yang membayar pajak karena wajib pajak yang dapat menggeser beban pajak tersebut kepada orang lain. Insiden pajak itu pajaknya disesuaikan oleh kondisi. Jadi dalam perpajakan itu para ekonom harus menganalisis peristiwa perpajakan. Oleh karena itu ada 3 bagian analisis peristiwa perpajakan. Yang pertama, insiden pajak anggaran berimbang. Yang kedua, insiden pajak absolut atau absolute insiden. Yang ketiga, insiden pajak diferensial atau diferensial insiden. Pajak keseimbangan parsial. Bagaimana pajak mempengaruhi distribusi pendapatan? Perlu diingat nih bahwa inti dari masalahnya adalah bahwa pajak menyebabkan perubahan harga relatif. Oleh karena itu, mengetahui bagaimana harga ditentukan sangat penting untuk dianalisis. Maka dari itu, perlu dilakukannya menganalisis model equilibrium parsial dari model penentuan harga yang hanya melihat pasar di mana pajak dikenakan dan mengabaikan konsekuensi di pasar lain. Dapat dipaparkan lagi, yang pertama, terdapat pajak komoditas. Langkah kunci dalam analisis insiden ini adalah untuk mengenali bahwa dengan adanya pajak, harga yang dibayarkan oleh konsumen dan harga yang diterima oleh pemasok itu berbeda. Sebelumnya kita dapat menggunakan analisis penawaran permintaan untuk menentukan harga pasar tunggal. Sekarang analisis ini harus dimodifikasi untuk mengakomodasi 2 harga yang berbeda, satu untuk pembeli dan satunya untuk penjual, dengan menggunakan kurva supply dan demand yang menggunakan titik nol. Kalau misalnya dipajakkan, kondisi kurva demand menjadi penurunan demand. Jika kurva demand berubah menjadi penurunan, maka akan bergeser ke kiri bawah, yang artinya terjadi penurunan permintaan akibat adanya pajak. Jadi pajak membuat keseimbangan pasar tidak efisien atau tidak optimal. Lalu dilakukannya mencari harga equilibrium baru dengan kurva supply yang hanya berpengaruh ketika ada pajak, maka equilibrium baru ada pada supply di mana pada kurva supply-nya akan bergeser ke kiri atas, artinya menunjukkan penurunan supply. Yang kedua ada ad valorem tax. Pada ad valorem tax ini pajak dengan tarif yang diberikan pada proporsi harga pada kurvanya menunjukkan bahwa adanya penurunan kuantitas di mana kurva D1 ke D aksen menunjukkan penurunan. Maka dari itu dapat kita artikan jika kuantitas menurun maka pasar tidak efisien atau tidak optimal. Dengan kata lain, pajak mengakibatkan kesejahteraan konsumen. Yang ketiga, tax on factors. Dalam tax on factors ini terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, pajak gaji. Pada pajak gaji ini, pihak yang menerima beban membayar pajak untuk membiayai BPJS atau jam sostek oleh karyawan, dan pajak dengan tarif yang sama dibayarkan pekerja sendiri. Yang kedua, perpajakan modal dalam ekonomi global. Dengan adanya perpajakan modal dalam ekonomi global dapat menganalisis pajak atas tenaga kerja dengan kurva penawaran dan permintaan, menggeser atau memutar kurva yang relevan dengan jumlah yang bergantung pada tarif pajak, dan melihat bagaimana keseimbangan telah pajak dibandingkan dengan yang aslinya. Perpajakan komoditas tanpa persaingan. Yang pertama, monopoli. Ketika keuntungan pasar monopoli ketika ada pada pajak, keuntungannya sedikit atau menurun dapat dilihat pada kurvanya yang bergeser pada P1. Sudah dijelaskan oleh kelompok 5 kemarin. Yang kedua, oligopoli. Pada pasar oligopoli ini sama seperti monopoli di mana keuntungannya menurun karena adanya insiden bergantung, terutama pada bagaimana harga relatif berubah ketika pajak diberlakukan, tetapi tidak ada teori yang diterima secara umum tentang penentuan dari harga oligopolistik. Yang ketiga, tax incident and capitalization. Kapitalisasi dalam insiden pajak berarti penentuan pihak yang akan membayar pajak, yaitu yang akan dibayarkan oleh pembeli di kemudian. Dengan begitu, pajak yang dibayarkan sekarang termasuk pada pembayaran pajak pada masa depan, dengan kata lain menanggung beban pajak selamanya. Beban yang berlebihan didefinisikan. Pada beban berlebih sebelum ada pajak tidak dibendung karena asumsi kita tentang biaya sosial yang terus-menerus terpisah-pisah. Dapat kita lihat pada kurva di samping bawah. Pada anggaran sebelum adanya pajak digambarkan pada titik E. Namun setelah adanya pajak, kurva anggarannya berrotasi karena salah satu barang berubah harga. Pengukuran beban berlebih dengan kurva permintaan. Pajak dikatakan berlebih jika melebihi jumlah minimum yang diperlukan untuk mencapai suatu tujuan. Pemungutan pajak yang melebihi jumlah minimum akan melanggar hak milik sehingga dianggap tidak sesuai amanat konstitusi. Pernyataan tersebut sangat bergantung pada gagasan surplus konsumen. Dapat kita lihat pada kurva tersebut, surplus konsumen dapat diukur dengan menggunakan kurva permintaan dan garis horizontal pada harga pasar. Sehingga dapat diasumsikan bahwa kurva permintaan berkompensasi untuk barley adalah garis lurus pada DB. Kelebihan beban pajak komoditas. Pajak menyebabkan surplus konsumen terkulai oleh titik GFIH, tetapi hanya meningkatkan GFDH dalam penerimaan pajak. Perbedaannya, FID merupakan beban berlebih dari pajak. Efisiensi. Apakah perpajakan yang efisien itu penting? Pertimbangan efisiensi saja sudah cukup untuk menentukan kebijakan, seperti halnya yang dikatakan oleh Warren Burger. Menurut Ketua Mahkamah Agung Warren Burger ini, dalam konteks yang berbeda, kenyamanan dan efisiensi bukanlah tujuan utama.
dari pemerintah yang demokratis. Namun sayangnya, pembuat kebijakan yang sering mengabaikan efisiensi sama sekali. Untuk itu, dengan adanya kebijakan yang cerdas, dengan adanya beban berlebih, dapat dimasukkan dalam perhitungan sebagai biaya sosial. Dengan begitu, dengan adanya beban berlebih, sangat berguna dalam membandingkan sistem pajak alternatif. Terima kasih, itulah hasil pemaparan dari kelompok kami. Jika ada kurang lebihnya, kami dari kelompok 6 memohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bisa bermanfaat pada kemudian harinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.